Halo Sobat Next Trend, balik lagi sama Fahmi. Di video sebelumnya gue udah sempet nge-preview Poco X4 Pro 5G. Nah, mungkin kalian yang belum nonton bisa langsung scroll videonya. Tapi, gue mau kasih tahu kalau misalkan di video tersebut, gue itu sempet nyinggung-nyinggung seri pendahulunya yaitu Poco X3 Pro. Karena memang ada banyak perbedaan serta perubahan nih yang dihadirkan oleh Poco. Oleh karena itu, kali ini gue mau bahas terkait perbedaan Poco X4 Pro 5G dan Poco X3 Pro. Nah, buat yang penasaran, langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Oke Sobat Next Trend, jadi perbedaan pertama itu yang datang dari Poco X4 Pro 5G dan Poco X3 Pro berawal dari desain. Kalian bisa lihat ya, untuk desainnya sendiri di bagian belakang lebih tepatnya. Untuk Poco X3 Pro, dia itu desainnya ada perbedaan antara desain di bagian kiri kanan serta tengahnya. Nah, tengahnya tuh agak bergerigi, terus ada tulisan Poco yang cukup besar. Selain itu, untuk desain Poco X3 Pro itu kameranya bentuknya itu bulat. Sedangkan kalau kita lihat dengan desain Poco X4 Pro 5G yang sekarang, di sini tuh terlihat lebih minimalis sih menurut gua, karena untuk kameranya modulnya bentuknya persegi panjang, dan untuk desain yang gerigi-gerigi beserta tulisan Poco yang gedenya itu udah nggak ada. Poco itu menggantinya dengan desain guratan-guratan yang di video sebelumnya itu gua sebut itu layaknya lampu tembak. Nah, nggak ketinggalan juga, selain logo Poconya itu nggak ada, dia itu menggantinya dengan logo tulisan 5G di bagian bawah yang cukup kecil, jadi nggak terlalu mengganggu mata kalian buat yang pengen atau lebih suka desain HP dengan tampilan yang minimalis. Perbandingan berikutnya adalah dari sektor layar. Kalau misalkan ngomongin ukuran, memang baik Poco X4 Pro 5G ataupun Poco X3 Pro ukurannya sama-sama 6,67 inci. Refresh rate-nya juga sama-sama 120 Hz. Tapi yang membedakan di sini adalah penggunaan panel layarnya. Kalau di seri yang terbaru, Poco itu menggunakan panel AMOLED, sedangkan untuk di Poco X3 Pro, Poco itu menyematkan panel IPS LCD. Katanya sih dengan penggunaan layar AMOLED, kinerjanya itu lebih baik. Jadi tuh kalau misalkan kalian pakai Poco X4 Pro 5G itu di kondisi siang hari, layarnya tetap bisa kelihatan. Tapi ada hal yang menarik lainnya nih dari layarnya, yaitu perlindungan. Karena Poco X4 Pro 5G itu pakai Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan untuk Poco X3 Pro, dia menggunakan Corning Gorilla Glass 6 yang pada nyatanya Corning Gorilla Glass 6 itu adalah yang lebih baru dibandingin Gorilla Glass 5. Perbedaan yang berikutnya ada dari chipset. Ya mungkin kalian juga udah sempet gue juga sempet bertanya-tanya kenapa sih Poco X4 Pro 5G itu menggunakan Snapdragon seri 6, lebih tepatnya Snapdragon 695. Awalnya gue pikir apakah ini sebuah penurunan, tapi ternyata enggak. Menurut klaim dari Poco, Snapdragon 695 itu lebih baik dari Snapdragon 860 yang disematkan di Poco X3 Pro. Dan kalau misalkan gua runut-runut dan gua cari tahu, ternyata kalau memang dilihat dari fabrikasinya, Snapdragon 695 memang lebih kecil. Dia punya ukuran sebesar 6 nanometer. Sedangkan Snapdragon 860 menggunakan fabrikasi 7 nanometer. Alhasil ya menurut sejumlah pendapat ya, semakin kecil fabrikasi chipset maka semakin cepat pula chipset itu bisa bekerja. Perbedaan Poco X4 Pro 5G dan Poco X3 Pro lainnya ada di sektor kamera. Nggak cuma desainnya yang udah gue sempet sebut di awal, tapi ternyata skema penggunaan sensor kameranya juga berbeda guys. Untuk Poco X3 Pro kita ingatkan dia punya 4 sensor di bagian belakang. Resolusinya itu 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel lagi. Nah, tapi untuk di Poco X4 Pro 5G ini, pihak perusahaan hanya menyematkan skema triple kamera, artinya ada pengurangan satu kamera. Dan untuk resolusinya sendiri memang ditingkatkan. Kamera utama dari Poco X4 Pro 5G itu sekarang 108 megapiksel. Dan untuk dukungan lainnya ada 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Nggak cuma di bagian belakang ternyata guys, tapi di bagian depan juga berbeda. Kamera selfie dari Poco X4 Pro 5G itu punya resolusi 16 megapiksel. Sedangkan kalau misalkan dibandingin Poco X3 Pro, waktu itu kalau nggak salah kamera selfie-nya 20 megapiksel. Entah ini sebuah penurunan atau sebuah
peningkatan dari Poco untuk seri terbarunya ini. Nah, kalau misalkan ngomongin tampilan atau sistem operasi, ternyata Poco juga menyematkan hal yang berbeda di dua seri tersebut. Untuk Poco X4 Pro 5G, dia udah memiliki sistem Android 11 yang didukung dengan tampilan MIUI 13. Sedangkan kalau misalkan Poco X3 Pro waktu itu rilis pertama kali dengan sistem Android 11 dan tampilan MIUI 12.5. Sekarang adalah poin terakhir yang membedakan antara Poco X4 Pro 5G dengan Poco X3 Pro, yaitu sektor baterai. Baterai di Poco X4 Pro 5G itu lebih kecil dengan kapasitas 5000 mAh. Sedangkan kalau misalkan kalian mau tahu kapasitas baterai Poco X3 Pro, dia itu punya baterai sebesar 5160 mAh. Lalu apakah ini sebuah penurunan? Enggak, menurut gue sih ini adalah sebuah peningkatan, karena meskipun kapasitasnya diturunin, tapi teknologi fast charging di Poco X4 Pro 5G itu ditingkatkan. Kalau misalkan sebelumnya kalau nggak salah cuma 33 watt ya, sekarang untuk di Poco X4 Pro 5G itu udah ngebawa teknologi fast charging 67 watt. Jadi bisa diasumsikan walaupun kapasitasnya kecil, tapi durasi pengisiannya itu lebih cepat. Jadi buat kalian yang butuh mobilitas tinggi, mungkin bisa dapat terakomodir dengan baik kalau misalkan menggunakan Poco X4 Pro 5G. Oke Sobat Nextrend, jadi itulah sejumlah poin yang membedakan antara Poco X4 Pro 5G dan Poco X3 Pro 5G. Nah, kalau misalkan ngomongin harga, ya jelas keduanya itu berbeda. Karena ya sejumlah spesifikasi memang udah banyak banget yang berbeda ya. Kalau misalkan Poco X3 Pro waktu itu dijual mulai dari harga 3,3 jutaan sampai 3,9 jutaan. Kali ini Poco X4 Pro 5G itu dijual mulai dari harga 4 jutaan sampai menyentuh angka 5,3 juta kalau nggak salah. Nah, tapi sih menurut gue itu nggak masalah kalau misalkan memang spesifikasi yang disematkan di Poco X4 Pro 5G ini lebih baik dari pendahulunya. Nah, buat kamu yang penasaran sama perbandingan spesifikasi antara Poco X4 Pro 5G dan Poco X3 Pro, kalian bisa lihat berikut ini. Nah, jadi gimana Sobat Nextrend menurut kalian terkait Poco X4 Pro 5G ataupun Poco X3 Pro? Ya, sebagai informasi aja, Poco X4 Pro 5G ini memang belum ada tanda-tanda akan rilis di Indonesia. Mungkin akan ada beberapa bulan ke depan. Tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kalian udah punya pendapat tersendiri terkait seri HP baru dari Poco tersebut. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe juga channel Nextrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!